Suku Indian Amerika meyakini bahwa makhluk tersebut adalah roh manusia yang telah dikutuk menjadi jahat. Menurut kisah yang beredar di masyarakat, Wendigo kerap melahap manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa pandang bulu. Versi lainnya mengatakan kalau Wendigo ini gambaran dari sifat Hai semuanya, selamat datang di Ngasik bareng saya Sarul. Kita kembali lagi di segmen Fakta Horor. Dan di Fakta Horor kali ini kita akan membahas tentang Wendigo. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu Wendigo itu apa. Wendigo itu biasanya kalau di film atau di game, biasanya Wendigo itu nyerangnya waktu malam hari dan biasanya pas waktu turun salju. Kalau kalian pernah main game Until Dawn, ya itu monsternya adalah Wendigo. Mereka sendiri itu cenderung lebih agresif kalau dilihat-lihat. Kalau kalian main gamenya atau melihat film, beberapa dari scene-nya itu Wendigo itu cenderung agresif sifatnya. Menurut legenda suku Algonquin di Amerika, Wendigo sendiri itu menghantui hutan di Amerika Serikat dan Kanada lebih tepatnya. Kisah Wendigo ini berawal dari seorang pemburu yang memburu rusa lebih tepatnya yang sedang berburu pada malam hari di musim dingin di Amerika Serikat. Karena kelaparan yang sangat menyiksa, si pemburu ini akhirnya menjadi seorang kanibal dengan memakan daging temannya sendiri atau daging manusia. Dia berubah menjadi manusia setengah rusa yang cukup mengerikan bisa dibilang. Namun bagaimanakah asal-usul dari Wendigo ini? Legenda Wendigo versi ini dikatakan berasal dari kisah-kisah suku Indian. Suku-suku Indian tersebut masih mempercayai banyak mitos-mitos atau roh-roh yang biasanya tinggal di dalam hutan karena mereka sendiri itu masih bersinggungan dengan alam dan masih tinggal di dalam hutan. Jadi kelompok suku Indian salah satunya ini namanya itu suku Algonquin. Wendigo dianggap menyeramkan karena makhluk tersebut menampakkan dirinya itu sebagai manusia dengan tubuh yang membusuk, tinggi besar, dan berkepala rusa. Suku Indian Amerika meyakini bahwa makhluk tersebut adalah roh manusia yang telah dikutuk menjadi jahat. Menurut kisah yang beredar di masyarakat, Wendigo kerap melahap manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa pandang bulu. Versi lainnya mengatakan kalau Wendigo ini gambaran dari sifat keserakahan, pembunuhan, dan perusakan lingkungan yang ada di sekitaran masyarakat. Beberapa masyarakat meyakini bahwa Wendigo ini itu merupakan manusia atau orang kanibal yang tinggal di dalam hutan. Selain dapat membunuh makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar dan manusia terutama, Wendigo ini juga konon mitosnya dapat memerintahkan makhluk hidup apapun di sekitar wilayahnya. Dalam suatu film yang berjudul Pet Sematary, di film ini digambarkan Wendigo ini mengutuk suku Indian Mi'kmaq yang dimana itu adalah tempat jasad leluhur mereka dikuburkan, yang kemudian membuat semua mayat yang ada di dalam tersebut bangun dan menjadi zombie. Pada umumnya, Wendigo ini digambarkan seperti manusia rusa yang tingginya sekitar 5 meter dan memiliki tulang yang mencuat keluar dari tubuhnya. Kadang Wendigo juga digambarkan memiliki sayap kelelawar dan bisa terbang. Namun ada sebuah kutipan menarik dari sebuah legenda lembah Nahani. Seorang penulis bernama Basil H. Johnston mendeskripsikan bahwa Wendigo dalam bukunya berjudul The Mantius sebagai berikut. Wendigo adalah makhluk kurus krempeng dengan kulit kering terlihat membungkus seluruh tubuhnya. Tulang belulang yang menculat keluar dari kulitnya itu dengan warna abu-abu kematian dan matanya menjorok ke dalam. Wendigo terlihat seperti kerangka kurus yang bangkit dari kubur. Lalu selanjutnya, sejarah mencatat bahwa ada beberapa kasus tentang manusia yang kerasukan Wendigo yang berdampak pada kanibalisme. Ini bisa dibilang wabah dan penyakit Wendigo psikosis. Salah satu kasus paling terkenal dari fenomena ini berasal dari seorang bernama Swift Runner dari Alberta. Pada musim dingin pada tahun 1978, Swift Runner dan keluarganya mengalami musibah kelaparan dan putra tertuanya meninggal akibat musibah tersebut. Pada hari itu, tragedi mengerikan terjadi. Swift Runner membantai istri dan kelima anaknya, kemudian memakannya. Padahal terdapat suplai makanan yang berjarak sekitar 25 mil dari rumahnya tersebut.
Kasus ini dianggap bukan sebagai kanibalisme, melainkan kasus ini dianggap sebagai Wendigo psikiosis karena pada saat itu sebenarnya suplai makanan yang ada agak jauh. Namun karena kondisi kelaparan yang sangat hebat mengakibatkan orang tersebut memilih menjadi kanibalisme. Kebanyakan penampakan Wendigo tercatat pada tahun 1800-an sampai 1920-an. Kemudian mulai berkurang setelah itu. Namun baru-baru ini pada tahun 2019, beberapa orang yang berkemah di hutan wilayah Kanada melaporkan bahwa sering terdengar suara aneh di dalam hutan, seperti lolongan yang aneh dan suara teriakan. Salah seorang pelancong yang mendaki gunung atau hutan di sekitaran Kanada melaporkan bahwa dia sering mendengarkan suara-suara tersebut. Quite a bit. The heck is that? Oh my god! Terlepas dari fakta atau mitos Wendigo ini ada atau tidaknya, orang-orang dari suku Indian yang percaya bahwa Wendigo tersebut masih ada di dalam hutan sekitaran Amerika Utara hingga Kanada. So, sekian terima kasih dari video fakta horor kali ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa komen kalau kalian request mau bahas apa di fakta horor kali ini. Dan jangan lupa share. So, sekian terima kasih. Bye-bye.